ولحقنا الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة وعلى هذه النية يكون الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Isi hadis عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridai dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni ay min kamali, daripada tanda kesempurnaan Islamil mar'i, Islam pada seseorang, tarkuhu, meninggalnya itu mar'i, itu orang, meninggalkannya itu orang, ma la ya'nihi, apa saja perkara, la ya'nihi, yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini hadis hasan, meriwayatkan ini hadis Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Orang mengaku Islam itu banyak, tapi Islam itu kalau sempurna itu ada tandanya. Tanda kesempurnaan Islam yaitu tarku ma la ya'ni, meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat, tidak menghasilkan pahala. Ngomong kalau memang nggak ada pahalanya, diem. Harta kalau memang tidak diperlukan, berarti disedekahkan. Makanan yang lebih berarti diberikan kepada orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Itu tanda kesempurnaan Islam pada seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Mafhumnya, min qabihi al-islam akhdhuhu fi ma la ya'ni. Tanda bahwa Islam seseorang itu enggak kuat, enggak sempurna, kalau memang senang dengan urusan-urusan yang enggak ada hasilnya. Urusan-urusan yang tidak berguna. Daripada main karambol, kan lebih baik baca Quran. Orang kalau Islamnya sempurna, nggak mau membuang waktunya untuk main karambol. Daripada ngomong-ngomong ngalor ngidul, kan lebih baik istighfar. Orang kalau sempurna imannya, iman, ya Allah, saya ngomong begitu, kalau saya ucapkan astaghfirullah, diampuni dosaku. Saya ngomong, kalau saya gunakan untuk mengucapkan la ilaha illallah, besar pahalaku, begitu. Min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Tarifnya, definisinya yang dikatakan yang tidak bermanfaat itu gimana? Begini, kata Imam Ghazali, bicara misalnya, kalau kamu gak bicara dosa gak? Kalau memang jika tidak bicara itu tidak dosa, tidak berbahaya, ya berarti lebih baik diem atau digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kesimpulannya, jangan kamu menulis satu huruf pun kecuali dalam tulisan kamu mendapatkan pahala, gitu. Jangan kamu berucap dengan satu kata pun kecuali dalam kata-kata kamu bisa membuat kamu bahagia di akhirat. Jangan kamu melangkahkan kaki satu langkah pun kecuali langkah kamu tadi itu mendapatkan ridho Allah. Jangan kamu bergerak kecuali malaikat mencatat kebaikan kamu. Orang Islam itu dalam gerak-geriknya, dalam ucapannya, semuanya untuk mencari pahala. Itu sempurna. Kalau ngomong dipikir, antuk ganjaran enggak? Gitu. Kalau mau pergi, antuk ganjaran enggak? Kalau nulis, antuk ganjaran enggak? Begitu. Baru sempurna. Kenapa banyak ngomong itu bilang mangkatsura kalamu katsura saktuh. Siapa orang yang banyak ngomongnya jelas banyak salah, jelas ngeracu, jelas banyak nyimpangnya. Disebutkan dalam kitab Tambil Ghafilin, Rasulullah bersabda, "Idza ra'aita qasawatan fi qalbik wa wahnan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam bi annaka takallamta bima la ya'nik." Jika kamu sudah melihat ada kekakuan dalam hati kamu, dan ada kemalasan dalam anggota badan kamu, dan rizki kamu mulai macet, pasti sebabnya karena kamu ngomong yang gak berguna. Orang kalau ngomongannya nggak berguna, rezekinya kacau. Itu biasanya orang yang gedabrus, itu penganggur, itu kerjaannya. Kemudian males dalam bekerja. Orang kalau banyak diemnya, insya Allah giat dalam pekerjaannya. Pikirannya itu jalan. Orang kalau kaku hatinya, itu biasanya banyak bicaranya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Aktsarun nasi dunuban, aktsaruhum kalaman fi ma la ya'ni." Manusia yang paling banyak dosanya itu yang paling banyak ngomong tapi tidak manfaat omongannya. Bicara yang enggak, apalagi zaman sekarang, zaman kampanye, banyak yang ngomong. Kalau perlu dibayar orang yang ngomong sekarang ini, apalagi kalau pandai ngomong ke orang, wow, mahal harganya. Orang kalau sempurna Islamnya berarti
dia akan meninggalkan segala urusan yang tidak menghasilkan pahala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan sesuatu kepada Abu Dzar. Nabi menawarkan begini, "Ala u'allimuka bi'amalin khafifin 'al lisan, thaqilin fil mizan?" Abu Dzar, mau enggak kamu aku ajarkan kepada kamu amalan ringan, ada di mulut, tapi berat timbangannya di hari kiamat. Fakultu bala ya Rasulullah, mau ya Rasul, apa itu? Ini kan ringan di mulut tapi berat nilainya, bobotnya nanti di hari kiamat. Faqala as-samtu wa husnul khuluq wa tarku ma la ya'nika. 3, pertama banyak diem. Kedua, budi pekerti yang baik, sopan santun, akhlak, tawadhu, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, kasihan terhadap orang-orang yang lemah. Ketiga, meninggalkan segala urusan yang tidak menghasilkan pahala. Enak, nggak usah ngapalkan banyak, 3 ini cok aja dah. Akhlaknya yang baik, kemudian nggak usah ngomong kalau nggak perlu, kemudian cari pahala yang banyak, kalau nggak usah gerak dah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang sempurna imannya terhadap Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia ngomongnya baik atau diem supaya enggak nyebar fitnah. Pernah di zamannya Rasulullah diceritakan di perang Uhud ada satu pemuda ini terkenal banyak ibadah. Dia termasuk yang gugur di dalam peperangan Uhud. Ternyata itu pemuda diikat perutnya sambil diganjel dengan batu karena kelaparan. Itu pun masih perang. Ketika jenazah tadi itu ditemukan oleh ibunya sambil mengusap itu anak, membersihkan debu-debu yang menempel ada di kepala itu anaknya dia yang sudah gugur, sambil menyatakan, "Hani'an laka ya bunai, hani'an lakal jannah." Beruntung kamu hai anakku, beruntung kamu masuk surga, kata ibunya. Kata Nabi, "Ma yudriki la'allahu kana yatakallam fi ma la ya'nihi wa yamna'u ma la yadurruh." Enggak usah ngomong gitu, Bu, belum tentu, kata Nabi. Dari mana Anda tahu bahwa dia masuk surga, Bu? Yang saya khawatirkan amalnya udah bagus, matinya udah bagus, cuma yang saya khawatirkan ngomong enggak mikir. Rupanya yang mati ini banyak ngomong. Dia banyak ngomong nggak ngasilkan pahala, kalau diem tidak
madarat, kecuali kalau diperlukan ngomong. Saya takutkan salah ngomong ini anak, akhirnya gagal masuk surga gara-gara banyak ngomongnya. Kalau diperlukan sih nggak apa-apa. Contoh untuk bekerja nggak apa-apa, ngomong seperlunya. Karena apa? Untuk mencari kebutuhan keluarga. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu selalu sangu batu kecil. Itu batu kecil ditaruh ada di mulutnya. Jadi seperti ngemut permen gitu kalau sampean itu. Diam aja, kalau diajak ngomong diambil dikit, diambil batunya, ngomong dikit, seperlunya dimasukkan lagi. Batu itu ada di mulutnya. Apa ini, kenapa? Apa itu Sayyidina Abu Bakar di mulut Anda? Kenapa Anda berbuat begitu? Kata Sayyidina Abu Bakar, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini yang membuat aku bisa terjerumus masuk neraka ya ini. Kenapa? Kalau ngegas terus mulut ini, ngeslong, nggak ada remnya, ngomongnya ngelantur, semua akan diomongkan nantinya. Coba kalau sampean ngomong, seneng ngomong begitu, perempuan menjurus ke omongan yang porno nantinya. Coba kalau sekarang ngomong politik, wes nabrak sana nabrak sini, jelekan sana jelekan sini nantinya. Kan lebih baik ambil tasbih kamu sholawat kepada Nabi, ambil tasbih kamu istighfar supaya diampuni dosa-dosa kamu. Enggak usah nabrak-nabrak dah. Begitu juga yang lainnya. Mau beli pakaian itu bisa menghasilkan pahala enggak? Beli pakaian, celana jin, sepatu, kemudian topiah koboi, dapat pahala enggak? Wah, ini bukan dapat pahala, ini bisa menuju ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan dibeli. Oh, beli celana untuk dia bekerja, enggak apa-apa. Oh, beli sarung untuk sholat berjamaah, bagus. Kenapa? Anda membeli untuk nilai ibadah, ada perlunya berarti. Kalau enggak, jangan dibeli. Jadi hitung semuanya untuk menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sempurna Islam kalau begitu. Orang dulu itu kenapa sih berhasil? Kita lihat orang-orang dulu itu berhasil, padahal Islamnya dikit. Orang yang Islam sedikit. Kok sekarang ini orang Islamnya tapi kok banyak gak berhasil? Karena orang Islam dulu itu sedikit ngomong, banyak berbuat. Orang Islam sekarang ini banyak komentar, banyak ngomong, sedikit berbuat. Kalau komentar penuh koran. Kalau komentar, di TV ngecepret. Tapi perbuatan gak ada. Kalau dulu gak banyak ngomong, gak kedengeran ngomongnya, cuma perbuatannya yang banyak. Karena itu berhasil orang Islam dulu itu. Pinter-pinter orang Islam dulu itu. Sukses orang Islam dulu itu. Petani dulu banyak berhasil daripada sekarang. Kenapa? Petani dulu tuh ada penghematan, hemat biaya, hemat bicara, segalanya hemat. Berhasil. Petani sekarang kenapa kok banyak gak berhasil?
boros, pupuknya masih utang, bibitnya masih utang, rokoknya ngepak setiap hari, boros. Kenapa? Mengeluarkan uang yang tidak bernilai, digunakan untuk sia-sia. Coba kalau duitnya itu yang dibuat beli rokok dikumpulkan, mungkin bisa dibuat bayar utangnya dia. Orang dulu itu mikir, Pak, ngadakan pengeluaran ini ada pahalanya enggak? Ada manfaatnya enggak? Ada nilainya enggak? Begitu. Karena itu sukses orang dulu itu, berhasil. Orang sekarang aja yang banyak gagal itu. Kenapa? Tidak bisa merampingkan, tidak bisa mengatur kehidupannya. Dulu itu, maaf ini, warung itu jarang. Orang sering makan ada di rumah. Istrinya udah masakan makanan yang lezat gak dimakan sekarang, seneng marung. Seneng marung. Tuku kopi sak gelas 3 jam gedabrus. Ngalor ngidul. Sak Pasuruan kurang sing dirasani, yang luar kota. Kadang-kadang sak Jawa Timur sing dirasani sing kurang, yang keluar provinsi, sampai luar pulau, sampai luar negeri dirasani. Pembuang waktu begitu itu. Mana ada ceritanya profesor lulusan warung itu, saudara. Orang dulu itu masuk warung karena dia musafir. Orang dulu itu masuk warung karena memang dia nggak ada waktu lagi makan. Setelah itu dia gunakan untuk yang lainnya, bukan dibuat untuk tempat musyawarah, diskusi. Sia-sia waktunya. Saya pernah mendapatkan orang mulai nom sampai tuwek, sampai wanan, sampai punya cucu penuh di warung tok sampai mati. Apa nilainya orang begitu? Ayo, kurangi itu semuanya. Kalau Anda bisa makan bersama keluarga, itu kan lebih bagus. Kumpul sama istrinya, sama anaknya, menikmati makanan yang dimasakkan oleh keluarganya, istrinya, nikmat kan? Uang yang dibuat untuk beli makanan itu dikumpulkan, dibuat modal, disedekahkan, kan afdal jadinya. Dulu jarang, sekarang gede-gede warungnya. Yang lebih mengherankan sekali, orang Islam marung di warungnya orang kafir. Padahal di situ jualan babi kadang-kadang. Tak delok ustaz sing marung. La ilaha illallah. Pilih-pilih dalam segala sesuatu itu. Jangan asal nikmatnya dulu. Baik apa enggak ya? Halal apa enggak ya? Diridhoi oleh Allah apa enggak ya? Dapat pahala apa enggak ya? Begitu seharusnya. Jangan selera yang ada. Jadi kita kalau kepingin berhasil, setback, saudara. Orang Islam itu kalau berhasil, kepingin berhasil, lakonono yang dilakoni orang dulu. Kita semuanya banyak membuang-buang waktu, banyak membuang-buang harta, banyak membuang-buang pikiran, banyak membuang bicara. Tuh lihat orang-orang kafir, nggak banyak bicara. Ini aja gambarannya. Kalau sampean ketemu dengan, maaf ini satpam misalnya,
Satpam itu banyak waktu digunakan untuk ngomong-ngomong. Kalau ada tamu dibuka, ditanya, setelah itu ngomong wis kita terus nonton TV. Tapi kalau direktur enggak banyak ngomong. Dia banyak baca. Buku laporan ini dibaca, taruh tanda tangani. Kring ada telepon, ngomong seperlunya. Enggak gedabrus di telepon. Oh ya, siap, akan saya kirim, taruh. Ngomong sama, kirim ya, sekian itu dan ini, jam sekian harus dikirim. Selesai. Kalau orang bawaan, tuku blewai udawa. Oh, iki ngene yo, dawa, setengah jam tawar menawar, gedabrus ngomong idul si cerita itu cerita ini, padahal urusannya blewa siji. Sia-sia waktunya. Karena itu orang kalau pandai menghargai waktu, dia banyak untung. Waktu ini dikatakan al-waktu kas-sayfi illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, kalau enggak kamu rampas ya kamu yang akan ditebas. Artinya kalau kamu nggak bisa manfaatkan ya berarti sia-sia. Ayo kita hitung waktunya sampean sekarang. Sampean diciptakan hidup di atas dunia untuk dapat pahala, kan, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka beribadah. Mulai sampean balik sampai umur 60 tahun. Dikurangi sudah, umur 60 tahun dikurangi 15 tahun. Ukurannya misalnya tinggal berapa berarti? 60 tahun dikurangi 15 tahun berarti tinggal berapa? 45 tahun ya. 45 tahun. 45 tahun digunakan untuk tidur normalnya 8 jam. 8 jam itu kalau dihitung setiap harinya 24 jam, kalau 8 jam berarti sepertiga. Berarti sepertiga. Yang 16 jam bangun, yang 8 jam tidur. Sepertiga umur sudah hilang. Sepertiga umur udah hilang. 45 tahun dibagi 3, sepertiganya dibuang, berapa? Tinggal berapa berarti? 15 dikurangi berarti tinggal 30 tahun. 30 tahun umurnya. 60 tahun berarti nyempit 30 tahun. Lah 30 tahun sampean buat untuk makan, ke WC, ke sawah, tinggal berapa waktunya? Belum lagi dibuat ke warung, belum lagi dibuat gedabrus, main karambol, main biliar, dolenan, layangan. Umurnya sampean yang dibuat ibadah selama 60 tahun itu berapa tahun? 24 jam itu loh dipotong sekarang waktunya tidur 8 jam. Berarti tinggal 16 jam dibuat apa? Dibuat bekerja. Mulai jam 7 pagi sampai jam 4, pirang jam bisa. Dibuat untuk nonton TV. Dibuat untuk acara itu, acara ini. Sing dibuat ibadah setiap harinya cuma berapa jam? Paling nggak sampai 1 jam. Sing gawe salat cuma beberapa menit, gawe baca Quran cuma berapa menit, gawe zikir cuma berapa menit. Hanya sedikit di antara prosentase hidup digunakan untuk ibadah kepada Allah. Padahal Allah menciptakan kehidupan ini untuk ibadah kepada Allah. Allah lho menungso tidak menghargai waktunya. Wis uripe singkat,
tapi digunakan untuk sia-sia. Gunakan untuk mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Orang dulu itu, mungkin saya sering ya kasih gambaran kepada sampean ini. Orang dulu itu, sampean lihat, walaupun mereka nggak belajar di universitas perekonomian, walaupun mereka tidak belajar ada di universitas pertanian, tapi sawahnya gede-gede orang dulu itu. Datuk kita dulu itu punya sawah puluhan hektar, tambaknya puluhan hektar, hasilnya itu besar-besar. Sekali panen bagus, panen bagus. Padahal nggak ono titele sama sekali. Kenapa? Ternyata bukan ilmu saja yang mereka miliki. Ilmu kalah sama orang sekarang, Pak. Tapi mereka itu pandai menghargai waktu, saudara. Pandai menghargai waktu. Kalau udah waktunya sholat duha, nggak mau urusan yang lainnya. Kalau udah waktunya pengajian, nggak mau urusan yang lainnya. Kalau udah waktunya baca Quran, nggak mau urusan yang lainnya. Kalau udah waktunya mengerjakan sawah, fokus sama sawah. Kalau udah waktunya pergi ke tambak, ada sampai iso digawe jam orang dulu itu. Jam sakmene pasti ditambak. Jam sakmene pasti ono di sawah. Jam sakmene pasti di masjid. Jam sakmene pasti di pengajian. Jam orang dulu itu sampai bisa dibuat jam. Barokah suki-suki. Sekarang pinter-pinter. Wah, lulusan universitas cuma nganggur kabeh. Kenapa? Nggak giat, nggak pandai menghargai waktu, saudara. Sia-sia. Sampai lihat itu bagaimana itu PT itu. PT itu dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan, gampang rezekinya lebih daripada binatang yang lainnya karena pinter ngatur waktu. PT itu rezekinya paling gampang. Kalau macan sik melayu-melayu tuh lek rezeki. Kalau mau mangsa itu melayu-melayu menggos-menggos. Tapi kalau PT eker-eker tok iku lho iso warak. Melaku eker-eker iso warak. Kadang-kadang bawa anaknya 8, yo warak kabeh anake. Yang jago juga begitu, bojone 20, yo gak tahu stres. Kenapa PT itu, ayam itu kok gampang begitu ya? Enteng kehidupannya. Ternyata pandai mengatur waktu. Coba sampai lihat. Ayam itu sebelum maghrib mulai, Pak. Kalau sudah malam tidak pernah keluyuran. Mulai semuanya. Tidak keluyuran dia, diem. Sebelum matahari terbenam udah di rumah sama anaknya kok sama dia anaknya. Mungkin itu nasihati anak itu. Coba kalau sampean sebelum maghrib sudah di rumah duduk sama anaknya sambil minum kopi, mungkin baca hadis atau cerita-cerita yang manfaat, diceritai para nabi, para rasul misalnya. Terus itu ayam tidak keluar tapi nggak tidur. Tetap kok mari maghrib kok sampai habis isya sepi turu kabeh. Coba sampai praktekkan begitu. Habis maghrib baca Quran, baca rotib sampai isya sholat berjamaah, makan, tidur. Jam 2 malam petok-petok PT itu, anak-anaknya bangun semuanya. Qiyamul Lail.
orang sungi. Kalau sudah habis sisa keluyuran jam 2 malam baru pulang. Piti tangi dia mulel, yang punya pitik kae turu. Masya Allah. Dia mulel, nggak tidur lagi sudah itu ayam, tapi nggak keluar rumah. Selamat, nggak keluar rumah sampai subuh, terus itu di dalam rumah sampai terbit matahari baru keluar. Begitu juga kalau Anda saat keluarga bangun malam misalnya, terus itu zikir sampai terbit matahari, sholat duha, keluar. Lancar rezekinya itu ayam. Eker-eker tok antu melaku maneng, eker-eker tok antu. Saya nggak pernah ketemu ayam keringetan, itu nggak pernah saya. Enteng begitu. Atur waktunya sampean itu atur. Dan ada satu keistimewaan ayam. Ayam itu tidak pernah stres. Kenapa? Karena ayam tidak berpikir saya akan disia-siakan sama Tuhan saya, nggak pernah. Pasrah. Dia yakin kalau saya besok hidup pasti bagian rizki saya masih ada. Karena itu nggak pernah ayam itu nyimpen gawe mangan menimben, kemudian sampai seminggu lagi, nggak pernah. Saya yakin, dia yakin saya kalau besok masih hidup pasti ada rezeki sian. Kenapa? Nggak mungkin Allah menentukan hidup tanpa rezeki. Kalau sudah entek rezekimu, nggak mungkin hidup kamu. Akhirnya ayam nggak bingung. Coba kalau kita bingung, padahal kaya dia, uangnya miliatan, si bingung dolek dunyo, si bingung kerja, dibelani eker-ekeran, sampai kadang-kadang uangnya miliatan, si tetap korupsi, si tetap ngeruk dunyo rakyat. Kenapa? Karena tamak, saudara. Ayam tidak pernah tamak. Saya butuh makan, saya besok belum tentu hidup, karena itu saya pasrahkan masa depan saya kepada Tuhan saya. Enteng wis. Bukan malas loh ayam nggak pernah malas. Ayam pandai mengatur waktu, dan dia tidak pernah mengandalkan usaha dirinya, tapi dia pasrah terhadap Tuhannya. Coba sampean menjadi manusia begitu, gagah sampean. Pandai mengatur waktu, waktu bekerja, waktu ibadah, waktu sama keluarga, berhasil sampean. Koyok bete itu, waktu pulang sudah. Waktu di luar nggak masuk kombong, bete itu. Siang nggak nganggur. Nggak pernah ayam itu duduk ono ndek pos kamling ngrasani sana ngrasani sini, nggak pernah. Ngomongnya sak perlune tok ayam itu. Petok wis mari wis. Nggak pernah ngerumpi ngrasani sana ngrasani, nggak pernah. Berkah jadinya. Nah itu, kalau kita ingin menjadi orang Islam yang sempurna, jangan menyanyiakan waktu, jangan menyanyiakan umur, jangan menyanyiakan harta, jangan menyanyiakan pikiran, jangan menyanyiakan bicara. Pikirkan yang manfaat, bicaralah yang manfaat, keluarkan harta kamu untuk manfaat, gunakan umur kamu untuk manfaat, maka kamu menjadi orang Islam yang sempurna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, daripada kesempurnaan Islam seseorang kalau dia bisa meninggalkan segala urusan yang tidak manfaat bagi dia.
wallahu a'lam bissawab.